Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tantri Eka Wardani, NIM 18032110003036. Saya mahasiswa agribisnis semester 5, mata kuliah studi kelayakan bisnis kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kelayakan usaha Keisa Cake, di mana pemilik usahanya bernama Ibu Rizky Hidayah. Tahun berdiri adalah 2018, alamat Desa Pengampun, Kecamatan Kapuh, Kabupaten Jombang. Selanjutnya aspek teknis. Yang pertama, lokasi usaha kue Keisa Cake sudah layak karena lokasi berada di dekat pasar. Berada di dekat dengan pasar, dekat dengan supplier bahan baku, dan jauh dari pesaing. Yang kedua, kapasitas dan proses produksi. Bahan baku yang digunakan adalah sama dan berbeda untuk produksi beragam jenis kue. Yang kedua, proses produksi. Pembelian bahan baku, pembuatan adonan, mencetak adonan sesuai pesanan, mengukus adonan, menghias kue, dan pengemasan. Yang ketiga, peralatan. Peralatan yang utama yang digunakan adalah mixer dan panci kukusan. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Proses produksi masih dilakukan oleh pemilik sendiri karena produksi hanya memenuhi demand setiap harinya. Yang keempat, layout. Layout usaha masih berada di rumah pemilik yang memiliki luas yang dapat menjangkau proses produksi. Pemilik menggunakan metode open kitchen di mana konsumen dapat melihat langsung proses produksinya. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, jenis pasar. Jenis pasarnya adalah pasar monopolistik di mana produk yang dijual sama tetapi memiliki khas yang berbeda. Di sini produsen akan bersaing dengan berbagai inovasi. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk dengan berbagai jenis kue atau roti sesuai pesanan konsumen. Yang kedua, price, harganya terjangkau. Yang ketiga, place, lokasi usaha dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Serta pemasaran bisa dilakukan secara online sehingga memudahkan konsumen. Yang keempat, promotion, iklan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan promosi penjualan. Yang ketiga, keunggulan produk, rasanya enak, harga terjangkau, dan tanpa bahan pengawet. Yang keempat, peramalan produk, yaitu kualitas, kuantitas, dan kebutuhan konsumen. Aspek lingkungan. Usaha Keisa Cake tidak mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan, mengingat jumlah produksi yang hanya memenuhi permintaan setiap harinya, maka limbah yang dihasilkan oleh proses produksi dapat dimanfaatkan sendiri oleh pemilik usaha. Yang selanjutnya ada aspek manajerial dan organisasi. Yang pertama ada planning. Pemilik usaha merencanakan tujuan dan sasaran dan meramalkan penjualan yang harus dicapai. Yang kedua, organizing. Pemimpin dan pelaksana dilakukan oleh pemilik sendiri. Setiap pemesanan, konsumen yang lebih dulu memesan akan lebih diprioritaskan, bukan yang terakhir memesan meskipun pesanannya lebih banyak. Yang ketiga, actuating. Pemilik melaksanakan perencanaan awal dan pengorganisasian agar pembuatan kue bisa dilakukan dengan sempurna. Yang keempat, controlling. Pemilik meneliti kembali mulai pembuatan kue, hiasan kue, hingga pemesanan. Yang selanjutnya ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, aspek sosial. Dukungan dari suami dan keluarga secara penuh untuk berwirausaha berbagai jenis kue. Yang kedua, ekonomi. Di sini aspek ekonominya adalah sebagai penghasilan tambahan. Yang ketiga ada aspek budaya, yaitu budaya masyarakat daerah saya yang masih kental dengan adat Jawa dan kebiasaan masyarakat modern untuk berbagai perayaan. Maka berbagai jenis kue banyak dicari masyarakat. Ada aspek finansial. Dari hasil perhitungan, hasil keuntungan sebesar 5.182.000, hasil PP sebesar 2,4, hasil NPV sebesar 2.878.882 rupiah, dan hasil ARR adalah 1,4. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha Keisa Cake layak untuk dijalankan. Atas waktu dan partisipasinya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.